Halo para pejuang beasiswa, inilah highlights atau ringkasan secara keseluruhan dari apa yang sudah saya lakukan hingga bisa mendapatkan beasiswa dan studi ke luar negeri. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah bertanya-tanya seperti apa perjuangannya. Secara umum, teman-teman bisa melihat berdasarkan fakta dan data dalam slide highlights ini. Jika tadi saya masih merahasiakan berapa lama perjuangan dan persiapan diri untuk meraih beasiswa dan studi ke luar negeri pada video yang pertama, sekarang teman-teman sudah bisa melihat ternyata berapa lama yang dibutuhkan. Melalui highlights ini, teman-teman bisa melihat ternyata begini loh perjuangan untuk bisa meraih beasiswa dan studi ke luar negeri. Mari kita bahas dari atas, teman-teman. Atau mungkin kita paling bawah dulu. Supaya tergambar berapa lama semua persiapan ini, yaitu durasinya adalah 4 tahun. Saya lakukan dari 2016 hingga 2019. Nanti akan saya jelaskan timeline yang detail secara umum maupun pada setiap tahunnya. Sehingga teman-teman bisa tergambar secara terperinci segala sesuatu yang saya persiapkan. Mulai dari negara sasarannya, saya menyasar 6 negara. Belajar bahasa Inggris tidak cukup sekali, 2 kali, karena saya memulai dari nol. Saya membutuhkan lebih lama dan lebih banyak belajar bahasa Inggris, mungkin berbeda dengan teman-teman yang sudah mempelajarinya dengan baik dari waktu sekolah dulu. Tidak akan selama atau sebanyak 5 kali yang saya lakukan. Tes bahasa Inggris saya lakukan 4 kali, baik yang masih institusional ataupun yang sudah official. Melamar beasiswa jangan dikira sekali melamar itu langsung berhasil. Anda perlu melakukan repetisi atau pengulangan dan kesabaran yang cukup besar hingga akhirnya mendapatkan beasiswa, karena kebanyakan yang terjadi melamar beasiswa itu harus dilakukan berkali-kali, tidak cukup 1 kali langsung dapat beasiswa, tapi yang saya lakukan 9 kali melamar beasiswa. Dari yang ke-9 ini, akhirnya 3 masuk ke tahap wawancara dan 1 saya dapatkan untuk berangkat ke Austria. Untuk studi S3 kita harus ngirim email dulu ke profesor untuk dijadikan supervisor studi kita, dan itu sudah saya lakukan selama 4 tahun itu. Saya mengirim 63 email ke profesor, berarti di 6 negara ini. Tidak kebayang tuh. Ngirimnya saja 63, belum balesinnya satu persatu, belum bujuk-bujuknya satu persatu, dan yang lain sebagainya. Nah, belajar bahasa Inggrisnya apa saja, tes bahasa Inggrisnya apa saja, beasiswa yang pernah saya lamar apa saja, yang masuk wawancara apa saja, dan bagaimana mengirim email ke profesor. Tenang teman-teman, nanti di video-video berikutnya teman-teman akan mendapatkan detail dan tips dan triksnya lebih lanjut.
Sampai bertemu di video serial Road to PhD berikutnya.